Pemirsa, meski menghasilkan komunike para pemimpin negara anggota G20 2024 tak bisa sepenuhnya sepakat untuk sejumlah isu global yang dihadiri saat ini, termasuk diantaranya terkait perang Ukraina di Gaza. Isu iklim juga ditekankan dalam pertemuan yang melibatkan 85% ekonomi global ini. Berikut laporan Patsy dari VOA. Di Brazil, Presiden Joe Biden, Presiden Prabowo Subianto, dan para kepala negara G20 lainnya mengakhiri KTT mereka yang terakhir pada hari Selasa. Mereka menandatangani pernyataan bersama atau komunike yang menggarisbawahi berbagai isu penting bagi negara-negara Global South seperti Indonesia, termasuk perubahan iklim, pengentasan kemiskinan, dan juga pajak bagi para kaum terkaya di dunia. Pertanyaan yang menjadi fokus utama para diplomat di sini adalah seberapa kuat komitmen Amerika Serikat terhadap isu-isu ini. Karena Januari nanti akan ada pemerintahan baru di bawah Donald Trump yang sering menyebut perubahan iklim sebagai hoax dan selama masa jabatan pertamanya menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris. Ia juga pada masa jabatan pertamanya memangkas pendanaan untuk program bantuan luar negeri. Terkait proposal pajak wajib 2% pada warga terkaya dunia yang akan digunakan untuk menangani kemiskinan, ada dinamika menarik. Presiden sayap kanan Argentina Javier Milei menolak usulan Brazil tersebut setelah mengunjungi Donald Trump. Namun dilawan oleh Brazil dan akhirnya G20 setuju dengan pernyataan akan berupaya memastikan bahwa individu dengan kekayaan sangat tinggi akan dikenakan pajak secara efektif. Terkait berbagai konflik global dunia, khususnya Ukraina dan Gaza, komunike ini sebetulnya mengecewakan bagi pihak Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Mirip dengan komunike G20 India tahun lalu, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang Ukraina terhadap perekonomian global. Jika Anda ingat, G20 Bali 2022 berakhir tanpa komunike karena adanya konflik mengenai isu ini. Terkait Gaza, komunike ini menyoroti penderitaan dan dampak negatif perang, mendukung gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, menegaskan hak warga Palestina menentukan nasib sendiri dan komitmen terhadap solusi dua negara. Namun tidak menyebutkan hak Israel untuk membela diri, sesuatu yang selalu didorong oleh Amerika Serikat di berbagai forum global. G20 memang terdiri dari negara-negara G7 ditambah Rusia, Cina, dan berbagai negara Global South sehingga komunike memang lazimnya tidak tajam dan memuaskan semua pihak. Saya Patsy Widakuswara dari Rio de Janeiro, Brazil, VOA News. Pemirsa, maskapai penerbangan nasional Kenya berproduksi bahan bakar solar yang dibuat dari limbah plastik guna menjalankan kendaraan bermotor di bandara. Menurut pihak berwenang, tujuannya adalah menyediakan bahan bakar yang lebih murah sembari mengurangi polusi sampah plastik. Berikut laporan Helmi Jahanes dari VOA. Pembuangan plastik yang tidak terkendali di Kenya sering meningkatkan polusi dan limbah di lingkungan. Sebagian besar plastik ini berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun Oktober lalu, maskapai penerbangan nasional Kenya Airways meluncurkan proyek untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar. Plastik dicacah dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Panas akan memecah plastik menjadi minyak yang kemudian disuling menjadi bahan bakar solar untuk kendaraan darat. Menurut kepala operasi perusahaan ini, setidaknya 1.000 liter bahan bakar diproduksi setiap hari. We get people to work here in the plant and we get people to work in the community to collect that plastic from the community and pays money as well for the community. So we take that waste plastic from the community around and we use that. So 98% comes from the community around us. 2% comes from the airline. Para ilmuwan mengatakan, solar yang dihasilkan dari sampah plastik kurang efisien dibanding bahan bakar biasa, menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi, dan memiliki titik nyala yang lebih rendah sehingga lebih mudah terbakar. Pada saat yang sama, pasokan dan harga minyak tidak menentu, dan Kenya hampir tidak memproduksi minyak mentah. Jadi menurut para ahli, menciptakan alternatif bahan bakar sangatlah penting. You begin to change people to renewable energy, and then also cut the dependency on fuel, on the traditional hydrocarbon fuels. And the earlier you do it, the better it will be for the country.
Selain itu, polusi plastik masih menjadi masalah yang signifikan di Kenya, meski ada komitmen nasional belum lama ini untuk meningkatkan daur ulang. Diperkirakan 92% plastik di Kenya dikelola secara tidak tepat, dan hanya 7% yang didaur ulang menurut laporan terbaru. We do use the plastics that is in terms of bottles and other like trays and such like things. So when they break, we would be forced to dispose them. But now with the plant, we are able to bring them back here and recycle the same to produce diesel. Pabrik bahan bakar solar ini dirancang para insinyur Kenya dan merupakan yang pertama dari jenis tersebut di negara itu. Para pejabat Kenya Airways mengatakan, memproduksi bahan bakar ini secara lokal akan menghemat biaya dan mengurangi limbah plastik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.